Oleh karena itu, karena peubahnya lebih dari 2, walaupun kendalanya cuma 2, maka kita harus menggunakan simplex. Untuk simplexnya ada perubahan sedikit, sedikit saja karena ini masalahnya minimum ya. Karena masalahnya minimum. Untuk tabel awal sama ya, tabel awal seperti ini. Jadi kita masukkan 2, 0, 6, dan kemudian kalau perhatikan di sini tandanya lebih besar dari, ini lebih besar dari berarti dikurangi dengan surplus variabel ditambah dengan artifisial. Ya. Demikian juga yang kedua, dikurangi dengan surplus variabel ditambah dengan artifisial. Jadi di sini ada -1, ini -1, dan untuk A-nya 1, 1. Ini nilai BI-nya. Nah, karena dia masalahnya adalah masalah minimum, jadi kita akan bentuk dulu standarnya ya. Bentuk standarnya di sini menjadi 2Y1 ditambah 6Y berapa itu? Y3 ya. Y3 dikurang S1 ditambah A1 sama dengan 3. Yang persamaan kedua 3Y2 ditambah 5Y3 dikurang S2 ditambah A2 sama dengan 5. Sedangkan untuk fungsi tujuannya itu menjadi minimum Y8 Y1 ditambah 15 Y2 ditambah 30 Y3. Nah, untuk S-nya nilainya 0, 0 S1, 0 S2 ditambah di situ ada A ya, ada A1, ada A2. Karena ini masalahnya minimum, di sini kita akan mengalihkan A dengan bilangan yang sangat besar yang kita sebut dengan M. Tandanya positif. Tandanya positif. Kalau masalahnya adalah maksimum, tandanya negatif. Saya ulangi. Kalau masalahnya minimum, di situ tanda M-nya adalah positif, sedangkan kalau masalah maksimum, M-nya tandanya adalah negatif. Itu yang perlu kalian ingat. Selanjutnya, jangan lupa kalian menuliskan syarat non-negatif, yaitu Y1, Y2, Y3, S1, S2, A1 ya. A1, A2, semuanya lebih besar sama dengan 0. Nah, ini syarat non-negatif namanya. Ini kita sebut sebagai bentuk standar. Nah, karena dia yang menjadi elemen dari identitas itu adalah A1 dan A2, maka yang masuk variabel basis adalah A1 dan A2. Tadi nilainya M. M itu sangat besar. Di sini karena ngitungnya pakai Excel, kita beri bilangan 1000. Ya, ini bilangan 1000 karena bilangan sangat besar. Mau lebih besar dari itu boleh. Kemudian kita lakukan proses yang simplex ya. Proses simplex 2 kali 1000 tambah 0 kali 1000 dan seterusnya. Itu adalah ZJ. Nah, ZJ kita peroleh seperti ini. Kemudian ada ZJ kurang CJ. Nah, kalau pada masalah minimum ya, pada masalah minimum, saya ada ke bawah ya. Untuk masalah minimum, kalau kemarin itu kita memilih yang paling negatif, nah untuk masalah minimum yang kita pilih adalah yang paling positif. Jadi tabel itu akan optimum jika bilangannya adalah lebih kecil sama dengan 0. Jadi baris ini lebih kecil sama dengan 0. Itu optimum. Ya, masalah minimum. Kebalik ya sama yang kemarin. Kalau kemarin kalau masa ada negatif kita pilih yang paling kecil ya kan? Yang paling kecil. Nah, sekarang enggak. Masalah minimum pilih bilangan yang paling positif, yang paling besar. Di sini kita peroleh ada 10.970. Ini paling gede di antara yang lainnya. Maka ini akan masuk basis. Artinya Y3 masuk basis, kemudian RI-nya sama ya. Kalau RI-nya sama yaitu BI dibagi dengan kolom terpilih.
BI dibagi dengan kolom terpilih, di mana AIJ-nya itu harus lebih besar dari 0. Catatannya itu, AIJ harus lebih besar dari 0. Nah, ternyata di sini baris pertama yang terpilih. Ya, baris pertama yang terpilih 0,5. Artinya A1 akan meninggalkan basis digantikan oleh Y3. Oke, proses selanjutnya ini iterasi kedua sama ya. Y3 masuk, di sini harus 1, bawahnya harus 0, ya kan? Dengan melakukan proses OBE, ya, proses OBE bagi dengan dirinya sendiri. Baris kedua kita kurang dengan baris baris tersebut dikalikan dengan baris yang baru, ya. Nih. Nah, selanjutnya lakukan proses yang sama. Kita lihat masih ada bilangan yang positif. Ada dua ya, 2985 sama 828. Pilih yang terbesar. Artinya di sini kita lihat bahwa Y2 akan masuk basis. Y2 akan masuk basis. Siapa yang akan meninggalkan basis? Kita lihat di sini. Perhatikan untuk RI-nya. Yang ini tidak ditulis. Kenapa? Di sini bilangannya 0. Jadi tidak perlu ditulis. Artinya dia tidak akan pernah terpilih untuk keluar basis. Jadi kita pilih yang bisa kita tulis. Jadi AIJ yang lebih besar dari 0. Kita peroleh 0,83. Berarti A2 akan meninggalkan basis digantikan oleh Y2. Nah, lakukan perhitungan berikutnya yaitu perpotongan dari baris dan kolom terpilih kita ubah menjadi 1 dengan cara dibagi dengan bilangan itu sendiri. Kemudian di atasnya 0 dan di bawahnya 0. Kita jadikan identitas. Nah, ini sudah jadi identitas ya. Nah, perhitungan berikutnya, kita lihat paling bawah ini sudah tidak ada lagi yang bilangan positif. Kalau sudah tidak ada lagi bilangan positif, itu berarti sudah optimal. Kalau sudah optimal, kita tinggal cari solusinya apa. Apa yang ada di basis? Yang di basis ternyata adanya Y3, Y2. Y1-nya tidak ada. Maka kesimpulan kita, Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan ini ya, yang kita lihat yang kolom terakhir BI-nya ya. Y2 0,833, Y3 0,5, sedangkan setnya adalah 27,5. Itu yang kita sebut sebagai masalah minimasi. Sampai di sini paham? Oke, lanjut. Setelah masalah minimasi tadi, kita akan bahas beberapa kasus khusus yang akan muncul di program linear. Beberapa kasus muncul yang akan ada di program linear, ada beberapa. Yang pertama adalah kita nyebutnya sebagai degenerasi. Degenerasi. Perhatikan yang ada gambar ini ya. Perhatikan gambar ini. Di sini ada dua kendala. Yang pertama ini ya, yang lebih kecil sama dengan 8, sedangkan yang ini lebih kecil sama dengan 4. Ya. Tentunya kalau kedua kendala ini dijadikan satu, kendala pertama ini tidak berguna. Perhatikan tidak berguna dia. Dia hanya ada di titik potong saja. Nah, ini yang kita sebut sebagai redundant. Tetapi dia sebenarnya tidak full redundant. Sekali lagi, dia tidak full redundant constraint. Karena dia masih berpotongan. Ya, dia masih berpotongan. Kalau redundant sama sekali tidak berpotongan dengan daerah visible solution. Ya, gitu ya. Jadi kalau redundant, full redundant, dia sama sekali tidak berpotongan. Kalau ini berpotongan. Makanya ini kita sebut sebagai degenerasi.
Nah, ini yang kadangkala kalau kita menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex, ini akan menimbulkan beberapa persoalan yang kita kira sudah selesai, ternyata masih belum. Nah, ini kita lihat kalau dalam bentuk grafik tidak masalah, karena dia nampak kasat mata ya, bahwa daerah visible-nya justru ada yang di kedua. Yang kendala satu ini, kalau misalnya kendala satu ini nggak ada pun tidak akan berpengaruh gitu ya. Oke, sekarang kita lihat kalau dalam bentuk simplex seperti apa. Kita lihat nih, kejadiannya. Nah, ciri-ciri dari degenerasi, ciri-cirinya adalah RI-nya sama. Itu ciri-cirinya. RI-nya sama. Jadi waktu rasionya, ini kan kita ada memilih ya, oh ini berarti X2 mau masuk. Tetapi ternyata RI-nya sama. Ini sama-sama dua. Kita pilih yang mana gitu. Kita harus memilih salah satu. Nah, ini yang sering kali salah pilih gitu ya. Sebenarnya mau milih yang mana pun boleh, tetapi pada saat kita salah memilih, maka iterasi yang terjadi menjadi lebih panjang. Sekali lagi, iterasi yang muncul bisa lebih banyak daripada iterasi yang seharusnya. Nah, kalau ditanya, ini milih yang mana, Bu? Gitu ya. Milih salah satu. Tapi belum ada tuh triknya memilih yang baik sehingga iterasinya menjadi lebih sedikit. Itu belum ada. Nah, ini saya serahkan ke kalian. Carilah cara gimana memilih yang terbaik dari dua ini, dua baris ini. Kalian punya trik enggak? Ah, kalau kalian punya seperti itu, buat deskripsi tentang itu. Oke, selanjutnya, nah semua elemen elemen kolom kunci lebih besar dari nol. Coba perhatikan di sini, ini kan sudah apa ya, sama-sama 18 gitu ya. Ini sama nilainya, lihat. Ini sama nilainya. Semua elemen kunci kolom kunci A, I, J lebih besar dari nol, bisa stop di sini. Nah, ini kalau kalau di sini ini sudah tidak bisa lagi, ini kan udah optimum, udah optimum. Ini sudah semuanya lebih besar dari nol. Nah, jadi eh, apa ya, ciri-cirinya degenerasi satu, RI-nya sama, kemudian pada saat di stop, coba perhatikan ini, 18, 18. Di situ juga muncul alternatif optima. Nah, degenerasi itu dua dia. Ya, ada dua. Yang satu semi redundant, yang satunya lagi ada alternatif optima. Walaupun sesungguhnya tidak alternatif optima yang seperti yang kita bayangkan optimasinya apa namanya, titik titik optimalnya dua, enggak. Dia semu. Dia semu. Makanya ini disebut sebagai masalah di program linear. Ya, Pak, ini semu, ini 18, ini juga 18 gitu. Nggak ngaruh terhadap perubahan X2, X4 menjadi X2, X1 itu nggak ngaruh gitu. Tuh ya. Ini yang perlu waspada tuh ini. Nah, ini berikutnya baru kita bahas alternatif optimal. Alternatif optimal kemarin sudah Ibu bahas. Kalau misalkan fungsi tujuan itu merupakan multiplication dari salah satu dari fungsi kendala, yang mana fungsi kendalanya merupakan binding constraint. Ya. Jadi tidak hanya sekedar sejajar, kalau dia dengan binding constraint, ya, maka akan terjadi yang kita sebut sebagai alternatif optimal. Kalau misalnya sejajarnya dengan unbinding constraint, maka tidak terjadi alternatif optima. Solusinya tetap dalam satu titik. Alternatif optima solusinya ada pada ruas garis. Ya, ada pada ruas garis. Ini kita lihat maksimum 2, 4 ini. Nah, ini kan dengan yang kedua, yang persamaan pertama, ini merupakan dua kalinya, ya, dua kalinya. Jadi fungsi kendala ini setengah kalinya si fungsi tujuan. Maka dapat kita lihat bahwa solusi itu akan ada di titik
Nah, maka dia akan ada di sini nih sepanjang garis ini, itu solusinya. Semua itu solusi sepanjang garis itu. Jadi tidak hanya, kemarin waktu kalian hitung itu hanya ada di titik 1 dan 2. Jadi, kekurangan dari metode, penelusuran titik pojok, ya, kita sebut titik pojok dari poligon itu adalah dia tidak dapat mendeteksi bahwa solusi itu juga ada pada ruas garis. Nah, ini bisa ketahuan kalau kita menggunakan kontur fungsi tujuan. Jadi atau menggunakan metode yang kita sebut sebagai garis lidik atau metode yang kita sebut kontur fungsi tujuan. Kita menggunakan fungsi tujuan untuk mendeteksi di mana solusi optimal. Saya pahami? Jangan salah. Ini saya masih melihat kesalahan ini pada saat guru mengajar di sekolah. Di program linear itu pasti salah, solusinya mesti satu, solusinya pasti di titik potong, enggak ya? Tidak. Dalam program linear, tidak selamanya solusi itu ada pada titik potong dari kendalanya. Itu saya lihat waktu saya ngajar PLP, ngajar PPG, masih sering terjadi begitu. Pendapat guru-guru itu pasti titik potong itu solusi, Bu. Terus kita kasih beberapa kondisi, nah tampak bahwa di situ bahwa titik potong tidaklah selalu menjadi titik solusi. Oke, get it? Nah, ini kalau dia dalam bentuk apa namanya? Dalam metode grafik ini akan tampak. Nah, sekarang kalau misalkan metodenya itu kita gunakan simplex, akankah tampak atau tidak gitu ya? Nah, pada simplex ini ditandai dengan terdapatnya variabel non-basis dengan nilai ZY kurang CJ sama dengan 0, variabel non-basis dipilih sebagai kolom kunci, dan seterusnya. Perhatikan di sini. Nah, pada umumnya kita terjebak di sini. Ini tahap pertama ya. Nah, ini kita mengatakan bahwa ini sudah optimal. Karena ini 0. Ini lihat ya, ini 0. Nah, saat ini dipilih ya, X1 akan masuk ke variabel basis, ternyata masih muncul lagi. Muncul lagi, lihat ini 0 lagi. Ini 0, ini 0, sama enggak? Dan ini hasilnya sama. Kalau tadi RI-nya yang sama. Kalau ini ZJ kurang KJ sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya, solusinya muncul 2. Nah, apakah solusi yang pertama salah? Tidak. Jadi kalau kita berhenti di sini, kamu akan mengatakan bahwa solusinya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 3, Z sama dengan 10. Benar? Benar. Tetapi belum tuntas. Kalau ini dilanjutkan, maka solusi sebenarnya ada, ini juga ada X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1. Jadi sesungguhnya solusinya adalah sepanjang garis pada titik. Titik ini ya, titik yang pertama dan yang kedua. Jadi solusi yang benar kita katakan solusi terjadi pada selang garis titik 0,2,5, 0,1,5 dan titik 3,1,0,0. Jadi solusinya seperti itu pada selang garis. Jangan sampai salah ya. Nah, ini sering sekali nih terjadi nih. Pada umumnya tidak pernah dapat full mark mahasiswa saya. Terjebak dengan solusi yang pertama. Oke. Bahkan untuk menggunakan key M4 Windows sekalipun ini jarang terdeteksi. Jadi kalau pakai key M4 Windows saya perhatikan ini nggak terdeteksi nih. Ini nggak terdeteksi, dia akan berhenti di sini. Gitu ya. Jadi kalian harus aware. Berikutnya namanya unbounded solution.
Unbounded solution kemarin sudah kita lakukan pada kelompok berapa itu ya? Nggak ada solusinya ya kan? Nggak ada solusinya. Jadi kalau kita lihat, sorry, kok nggak ada solusinya? Unbounded tidak terbatas nih. Solusinya itu ini sejauh mata memandang tidak ada titik apapun yang bisa dijadikan bagiannya. Jadi ini solusinya ya ini gitu. Mana solusinya lebih? Karena di sini kendalanya terlihat kendala 2 dan 1 memberikan solusi yang tidak terbatas gitu. Nah, untuk simplex, simplexnya gimana gitu ya? Perhatikan. Ciri-cirinya unbounded solution, kita akan memilih kolom tadi ya. Tetapi kita tidak bisa melanjutkan. Kenapa? Karena perhatikan ini, AIJ-nya semuanya lebih kecil sama dengan. Otomatis kita tidak ada bisa memilih baris manapun yang akan keluar basis. Jadi perhatikan, basisnya tidak bisa berubah. Sekali lagi, unbounded solution ciri-cirinya basis nggak mau keluar. Padahal ada yang mau masuk. Sementara tabel belum optimum. Tabel belum optimum ini masih ada negatif 4. Tapi di sini negatif 1, 10 bagi negatif 1 nggak bisa. AIJ-nya negatif. 40 bagi 0 nggak bisa karena di sini 0. Dia pasti divide by 0. Ya, ini stop. Kalau ketemu begini namanya unbounded solution. Ya, lanjut. Yang terakhir udah. Benar. Tidak ada solusi visible. Tidak ada solusi visible. Nah, di sini yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar, tidak ada daerah solusinya. Ciri-cirinya gimana? Pada simplex ini ditandai dengan tidak keluarnya artificial variable dari variabel basis atau belum nol. Belum nol ya, coba lihat. Nah, ini masalahnya masalah minimum. Masalahnya minimum. Jadi sehingga di sini negatif ya. Ini udah optimal gitu ya. Tetapi ini masih ada nilai M di sini nih. Ini M-nya masih ada. M-nya masih ada. Atau artifisialnya masih ada. Nah, kalau sudah begini, ini nggak bisa lanjut ini. Ini optimum. Tapi dia masih ada di sini. Jadi kalau artificial variable masih ada pada variabel basis, sementara tabel sudah optimum, maka itu artinya tidak ada solusi. Tidak ada solusi visible. Bisa dipahami? Ini sudah kayaknya sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Karena memang belum ketemu ya. Belum ketemu dengan Mas. Baik, kalau nggak ada, saya akan lanjut lagi. Kalau tidak ada pertanyaan. Biasanya kalau udah ngerjakan baru, ini kok nggak bisa ya? Biasanya gitu tuh. Nah, itu tadi kondisi-kondisi khusus ya. Nah, gue cari lagi. Nah, hari ini kalian akan ngerjakan LKM terkait dengan program bilangan bulat. Tapi singkatannya kok PBC ya Bu ya gitu ya. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia yang dan benar namanya program bilangan cacah dan bulat. Karena bilangan bulat negatif boleh ya kan? Negatif boleh. Nah, sementara pada program ini kita memiliki syarat non negatif. Jadi bilangan itu haruslah bilangan non negatif dari nol dan seterusnya ke kanan. Kalau istilah kita ada namanya bilangan cacah. Maka singkatannya kita sebut program bilangan cacah. Kalau bahasa Inggrisnya memang menggunakan istilah integer programming. Nah, integer programming terdiri dari beberapa bentuk.
Integer programming, yang mix itu berarti solusinya itu boleh misalnya kita punya X1, X2, X3 gitu ya. X1 misalnya bilangannya bilangan bulat, X2 boleh bilangan, real gitu ya. Nah itu kalau mix itu berarti boleh sebagian bilangan bulat, sebagiannya lagi bilangan, apa namanya, bilangan real positif ya, bilangan real positif itu. Yang kedua, kita nyebutnya sebagai bilangan, yang kita sebut sebagai pure integer programming. Pure integer berarti semuanya semuanya ya, semuanya harus bilangan bulat atau semuanya harus bilangan cacat ya. Yang ketiga, ada yang kita sebut sebagai binary programming. Kondisi yang ketiga namanya binary. Jadi solusinya itu hanya 1 dan 0. Satu itu ya, 0 itu tidak. Jadi binary saja. Jadi contoh masalahnya adalah Knapsack problem. Knapsack problem, jadi permasalahan mengisi karung ya, mengisi namanya sak ya. Untuk mengisi karung ada barang yang mau dibawa banyak ya. Jadi kalau X1 sama dengan 1, maka barang yang kita beri label X1 itu berarti masuk ke dalam sak. Kalau X1 sama dengan 0 berarti barang yang kita labeli dengan X1 itu berarti tidak ikut masuk di bawah. Nah, itu namanya Knapsack problem, contohnya seperti itu. Model-model yang lainnya ada lagi assignment problem. Assignment problem juga seperti Knapsack problem, jadi dia bagian dari binary. Jadi kalau kita sebut juga model penugasan. Jadi si A ditugaskan di jadwal ini, si B ditugaskan pekerjaan ini. Hanya satu saja, nggak bisa lebih karena orang nggak bisa membelah diri ya kan. Nah, jadi orang untuk satu tugas. Itu namanya assignment problem ya. Demikian juga ada yang menyebutnya sebagai model transportasi. Salah satu contoh dari program bilangan cacah adalah model transportasi dan sebagainya. Kenapa muncul program bilangan cacah ini ya? Muncul program bilangan cacah pada saat kita menyelesaikan permasalahan, seringkali kita ketemu dengan solusi ya. Ketemu dengan solusi X1 sama dengan 2,5, X2 sama dengan 1,5 gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bulatkan, nah ini yang kita sebut sebagai floating error. Floating error, jadi metode untuk PBC ini yang pertama pembulatan. Tetapi seringkali terjadi floating error. Floating error, jadi pada saat dibulatkan ternyata hasilnya itu justru ada di luar daerah visible. Nah itu sering terjadi. Nah, kalau umumnya apakah kita kalau pembulatan ke bawah pasti masuk? Enggak juga. Enggak juga, enggak mesti. Jadi tergantung kendalanya. Ada kalanya kita bulatkan ke bawah nggak masuk, ke atas juga nggak masuk. Nah, jadi tidaklah selalu pembulatan itu menjadi sebuah solusi untuk program bilangan cacah. Oleh karena itu ada beberapa metode yang dikembangkan. Yang namanya pertama adalah branch and bound. Branch artinya mencabangkan. Bound artinya membatasi. Itu ya, jadi dicabangkan, dibatasi. Cabangkan, dibatasi, dan seterusnya. Ada lagi metode yang kita sebut sebagai cutting plane. Ya. Cutting plane berarti kita memotong, membuat garis baru, membuat kendala baru sedemikian hingga kita akan membatasi kendala tersebut daerah visible-nya menuju ke bilangan bulat atau bilangan cacat. Metodenya ya yang cutting plane ini luar biasa banyaknya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang branch and bound. Ya, untuk branch and bound kita akan lakukan secara
kelompok, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Di MMP sudah ada. MMP sudah ada. Ini Ibu stop share dulu. Kita bagi kelompok ya. Kelompok pakai record room. Bu Rafi ada di sini. Kalian ada berapa orang? 44. Nah, dibagi menjadi 11 kelompok ya. 11 kelompok. Nah, waktu pengerjaannya ini sekarang 8.35, Ibu kasih waktu 30 menit. Jadi kita kembali lagi pada pukul 9.05. Selamat bekerja. Rak, permisi. Iki satu kelompoknya berapa orang? Kak, Rak, iki sepurane. Iki ya, aku join the device Aisyah, iku berempat orang. Jadi saya ini 7 orang piye. Jadi kata soal. Oh, boleh saya gara-gara kan kerjaan sih. Dibahas kan itu ya. Gak apa-apa harus dibahas. Aduh. Biasanya gue nggak kelompok viral singkat ini. Karena saya soalnya ini MMP jadi. Enak guys. Aku ndelok ancen 4 anggota sih, Rek. Di LKM nih. Iya, di MMP itu 4, 3 sampai 4. Dan 4 T. Nanti dibagi aja wes ini dari bertujuh. Enak Iya, deh. dikumpulkan. Aduh, kumpulkan hari ini Rek deadline-nya. Deadline jam 5.